Halo, apa kabar teman-teman? Dengan Evi lagi kali ini. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara sales untuk bisa menembus target penjualan yang diberikan oleh perusahaan. Saya tidak memakai kata-kata mencapai ya, karena saya lebih suka kata-kata menembus. Kalau mencapai itu ya sesuai dengan angka yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun kalau menembus otomatis melebihi dari angka yang ditetapkan oleh perusahaan. Saya lebih suka kata-kata itu. Mengapa? Otomatis insentif kita, angpau kita akan jauh lebih banyak ya kan guys, sehingga kita bisa beli apapun yang kita inginkan ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita ikuti video berikutnya. Dalam konten kali ini, saya tidak membicarakan mengenai sales skill-nya. Namun, yang saya bicarakan, yang saya akan bagikan tipsnya kali ini adalah bagaimana mental sales pada saat menghadapi penolakan di customer sehingga dia tetap bisa bersemangat terus dan bekerja setiap hari bersemangat dan belajar terus untuk menembus target dari yang diberikan oleh perusahaan. Nah, teknik ini tentunya saya ambil dari reframing dan juga stoic philosophy. Oke, dan saya sudah mencoba ini. It works guys. Jangan di skip ya guys, ikutin berikutnya. Salah satu kunci dari kesuksesan seorang sales untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan yaitu adalah dia setiap hari harus mempunyai tujuan. Ingat ya, saya garis bawahi. Setiap hari, setiap sales harus mempunyai tujuan apa yang akan dia lakukan. Nah, makanya begitu penting kenapa setiap sales harus membuat planning dalam 1 minggu ke depan apa saja yang akan dia lakukan day to day dari hari Senin dan sampai hari Jumat. Nah, kemudian dirinci juga dalam 1 hari tersebut dia akan ngapain, dan tentunya setiap bangun tidur dia harus komitmen dong dengan apa yang sudah dia bikin, kecuali kemudian ada interupsi dadakan dari request customer atau pekerjaan yang kemudian menginterupsi dari planning yang sudah kita buat. Nah, hal ini penting sekali ya guys. Mengapa mempunyai tujuan setiap hari bagi sales ini sangat penting sekali, karena saya sudah menikmatinya bagaimana pada saat kita bangun tidur dan kemudian berangkat ke kantor kita tidak punya tujuan, itu kayak plonga-plongo guys, gitu loh. Jadi hidup itu bukan hidup ya, maksudnya pekerjaan dalam 1 hari itu kayak nggak punya makna, kayak nggak punya arti gitu loh ya. Jadi apa sih yang kamu cari, apa sih yang kamu tuju gitu ya. Dan saya termasuk orang yang suka mencoba berbagai tips dan berbagai triks supaya bagaimana saya bisa sukses dalam pekerjaan ya. Nah, dulu saya waktu 18 tahun yang lalu ya, waktu sales baru itu, jadi begitu berangkat ke kantor gitu, nah baru kemudian kita duduk nih di kantor, baru kemudian kita mikir, oh hari ini aku mau kemana ya, mau ke customer A atau customer B ya. Baru kemudian saya melihat-lihat nih, daftar list customer saya ini, kira-kira saya mau kemana ya. Terus karena bingung kan juga ya, nah saya juga masih sales baru, saya masih naik angkot di tahun pertama ya, kemudian tahun kedua saya naik motor gitu. Jadi biaya itu benar-benar merupakan hal yang saya pikirkan. Waktu itu gaji saya masih 900.000 gitu ya guys. Sehingga kemudian saya pada saat di kantor banyak bertanya kepada teman saya, Bu, hari ini ibu mau pergi kemana? Oh, pergi ke sana Vi, ke Cikini. Saya kemudian lihat list saya nih, oh Cikini berarti customer saya adalah ini rumah sakit Cikini nih. Oh, ya udah Bu, saya nebeng ya Bu ya, dari gitu. Oh iya, tapi saya nanti mau ke sana Vi. Oh, kayak nggak apa-apa Bu. Nanti abis itu saya jalan sendiri gitu. Nah, ketahuilah guys, cara tersebut itu tidak baik gitu loh. Karena kamu menjadi akan hilang arah. Jadi kamu setelah di sana, kemudian kita kan bingung, kita mau nemuin siapa ya? Nanti ketemu ini atau ketemu ini, nanti kalau ini nggak ada gitu ya. Jadi banyak sekali pergolakan batin ya, terutama waktu masih sales baru. Semoga teman-teman yang sudah menonton video saya ini gitu ya, itu tidak
melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan 18 tahun lalu gitu ya. Nah, bagi Anda yang saat ini masih sales baru, tolong ikutin apa yang saya ajarkan kali ini ya, yang saya share kali ini maksudnya ya. Jadi setiap hari kita harus mempunyai tujuan. Nah, kenapa gitu ya? Jadi tujuan ini penting supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita planningkan. Jadi ketika kita salah arah, kita akan mencari jalan, entah itu berbelok tapi tetap ke suatu tujuan gitu ya guys ya. Nah, supaya kita tetap tenang dalam menghadapi setiap penolakan yang kita terima, nah ini adalah caranya, yaitu dengan teknik reframing ya. Dan juga ini adalah berdasarkan dari Stoic Philosophy, yaitu apa aja yang bisa kita kendalikan, yaitu adalah pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita. Dan kita tidak bisa mengambil kendali, mengambil kontrol, atau kemudian marah atas kejadian tersebut, atas perkataan dari orang lain ataupun tindakan terhadap kita. Nah, yang bisa kita kelola adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara mereframingnya? Dan yaitu adalah dengan cara pada saat kamu ditolak, kemudian ucapkan di dalam hati ya guys ya. Karena kenapa sih kita perlu menenangkan diri? Supaya energi levelmu tetap tinggi guys, tetap semangat untuk menuju ke visit customer yang berikutnya. Kan dalam satu hari kita harus memenuhi beberapa customer kan guys. Dalam satu hari kita harus memenuhi beberapa calling customer kan guys. Kalau kemudian pada saat satu kali calling aja atau satu kali visit aja di pagi hari kamu kemudian ditolak, kemudian down, terus kamu nggak kerja dong. Terus kamu jadi nggak semangat. Nah, kalau kamu nggak semangat untuk menemui customer berikutnya, itu auramu itu tetap galau loh guys, di customer yang berikutnya, sehingga kamu tidak akan bisa closing dalam pertemuan yang berikutnya dalam hari sampai ending hari tersebut ya guys ya. Makanya kenapa saya share kali ini betapa pentingnya reframing ini. Jadi ketika customer tersebut menolak, katakan pada diri kita sendiri di dalam hati, misalnya contohnya, tenang Evi, ya kan kamu masih baru, ya wajar lah kalau ditolak ya. Jadi kamu masih belum bisa menjelaskan dengan baik sehingga dia ya mungkin dia masih belum memahami kamu. Nah, satu lagi ya guys ya, dalam setiap hal kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Jadi itu yang pertama. Kemudian bisa contoh lain adalah kita mengatakan mereframing diri kita sendiri dengan mengatakan bahwa nggak apa-apa kok Evi, tenang aja, customer masih banyak, prospek masih banyak. Bukan hanya itu aja, yang butuh pertolongan kamu itu masih banyak sekali. Jadi ingat tentang prinsip bahwa kalau satu orang tersebut masih menolak satu kali, itu masih ada kesempatan. Dan sesuai dengan penelitian, itu sampai 4 kali guys. Jadi kalau kamu masih ditolak 3 kali terus, tapi tentu saja kamu harus mengidentifikasi masalahnya, sehingga masalahnya kenapa customer tersebut menolak, sehingga kamu bisa memikirkan strategi yang kedepannya bagaimana supaya bisa masuk lebih baik lagi dan bisa closing ya guys ya. Nah, itu tadi contoh reframing yang kedua. Contoh reframing yang ketiga adalah misalnya, ya kan setiap customer yang kamu ketemui tidak mungkin semuanya itu akan selalu setuju dengan kata-katamu kan. Kita bicara Pareto yaitu 80-20 ya kan gitu. Nah, itu tadi guys contoh-contohnya. Oke teman-teman, itu tadi tips yang saya bagikan. Semoga hal tersebut bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini, karena saya akan selalu meng-share tips-tips sales yang sudah pernah saya lakukan dan talk share. See you. Bye-bye.